Langit Madinah tampak biasa saja, tapi ada sesuatu di udara. Hening, seolah alam sedang menahan nafas. Tidak ada suara angin, burung-burung tak lagi berkicau. Seakan semuanya tahu, penghulu segala manusia akan segera pergi meninggalkan dunia ini. Rasulullah jatuh sakit selama beberapa hari. Demam tinggi menyelimuti tubuhnya, tapi beliau tetap memimpin salat semampunya, walau harus dipapah oleh sahabat-sahabatnya. Saat beliau merasa tubuhnya semakin lemah, beliau meminta izin untuk tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Disitulah hari-hari terakhirnya akan berakhir, dipelukan istri tercintanya dengan kenangan yang penuh kasih sayang. Aisyah berkata, "Aku tak pernah melihat seseorang yang rasa sakitnya melebihi Rasulullah." Tapi beliau tidak pernah mengeluh. Hari-hari itu, para sahabat mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Suara Nabi mulai melemah, geraknya mulai pelan, tapi hati beliau tetap besar. Bahkan dalam sakitnya, yang beliau pikirkan adalah kita, umatnya. Ummati, ummati. Itulah kata yang terus diucapkannya. Bukan harta, bukan rumah, bukan keluarga, tapi kita. Di suatu sore yang sunyi ketika Nabi Muhammad terbaring lemah, tiba-tiba terdengar suara lembut dari luar kamar. "Assalamualaikum, wahai penghuni rumah. Bolehkah aku masuk menemui kekasih Allah?" Aisyah yang duduk di sampingnya terdiam. Ia tahu suara itu bukan suara manusia biasa. Nabi Muhammad membuka mata lalu berkata pelan, "Itu malaikat maut, Aisyah. Ia datang menemuiku dengan izin Allah. Dan inilah yang luar biasa. Untuk pertama kalinya malaikat maut datang dengan adab. Ia tidak langsung mencabut nyawa. Ia menunggu izin, karena yang akan diambil adalah manusia paling mulia di muka bumi." Malaikat itu berkata, "Wahai Muhammad, Tuhanmu merindukanmu. Apakah engkau bersedia kembali kepadanya?" Dan Rasulullah menjawab, "Ya, aku ingin bersama Ar-Rafiq Al-A'la, teman tertinggi di sisi Allah." Rasulullah memanggil keluarganya. Fatimah datang sambil menangis, tapi Nabi Muhammad membisikkan sesuatu yang membuat Fatimah tertegun, lalu tersenyum. "Aku akan menjadi orang pertama dari keluargamu yang menyusulmu, ayah," kata Fatimah. Beliau mencium cucu-cucunya, Hasan dan Husain, memandang mereka penuh cinta, lalu berkata, "Jaga salat, jangan tinggalkan Al-Quran, jaga amanah, dan takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada." Saat Bilal mengumandangkan azan zuhur, suaranya gemetar. Ia tahu, Nabi tak akan keluar dari rumah itu lagi. Dan saat itu tiba, Rasulullah membuka mata untuk terakhir kalinya. Ia menatap ke langit, lalu mengangkat tangannya pelan. Bibirnya bergetar, suaranya lirih. "Allahumma fir rafiqal a'la. Allahumma fir rafiqal a'la. Ya Allah, pertemukan aku dengan teman tertinggi." Tangan beliau terkulai, nafas beliau berhenti. Selesai sudah perjalanan manusia agung yang hidupnya hanya untuk menyampaikan cahaya. Madinah berduka. Para sahabat menangis tak kuasa menahan kehilangan. Bahkan Umar bin Khattab menolak percaya. "Siapapun yang berkata Muhammad telah wafat, akan kupenggal kepalanya," katanya. Hingga Abu Bakar menenangkan umat dengan kalimat abadi. "Barang siapa menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tak akan pernah mati." Hingga hari ini, 1400 tahun lebih telah berlalu. Tapi cinta Nabi Muhammad tak pernah padam. Kita tak pernah melihat wajahnya. Kita tak pernah mendengar suaranya langsung. Tapi hati kita tahu betul bahwa kita mencintainya. Karena dialah yang memikirkan kita. Bahkan di saat sakaratul maut. Jangan biarkan cintanya sia-sia. Jadilah umat yang kelak bisa membuat beliau tersenyum di hari kiamat. Ummati, ummati. Sampai hari ini, suara itu masih hidup di hati kita.